أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di dalam Harmoni Ramadan. Kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang amat menarik di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Saudaraku,
Berbagai kenikmatan sesungguhnya telah kita rasakan dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini. Ada menurut pengamat paling tidak ada 5 nikmat yang kita rasakan. Pertama adalah ketika kita merasa bangga, kita dapat melalui satu tahapan, yaitu mengendalikan diri kita. Bukankah bulan puasa ini mengajarkan kepada kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita? Yang kedua, kita merasa berbahagia sekali ketika kepada orang yang melaksanakan puasa ini dijanjikan Allah keampunan dari segala jenis dosa yang telah pernah dia lakukan. Selain itu, kita juga melihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sumu tasihhu. Puasalah, kamu akan sehat. Ternyata puasa ini menurut ahli kesehatan telah mampu memberikan kesempatan sehat bagi mereka yang melaksanakan puasa ini. Selanjutnya, alangkah nikmatnya berbuka puasa yang akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Pada saat kita merasakan seperti dikatakan oleh Rasulullah, farhatani lis-shaim. Ada 2 kebahagiaan yang dirasakan oleh orang berpuasa. Salah satu di antaranya adalah ketika berbuka. Nikmat terasa. Kemudian yang terakhir adalah Allah menjanjikan kepada kita surga Jannatun Naim. Ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pada waktu dibuka pintu ini ditanyakan, ini pintu adalah untuk mereka yang berpuasa. Berbondong-bondonglah mereka yang berpuasa itu. Termasuklah kita, Anda semua. Kita akan berada pada pintu Ar-Rayyan mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Saudaraku, kenikmatan yang dirasakan oleh seorang mukmin di dalam maqasid syar'iyah, di dalam tujuan syariah, patut kita ketahui bahwa setiap adanya ketentuan di dalam Islam itu ada maqasid, ada tujuan utama, goal yang akan didapatkan. Goal yang akan didapatkan dari berpuasa itu adalah tadi yang saya sebutkan, dengan kenikmatan dan keindahan. Kenikmatan keindahan ini termasuk di dalam masalihul ibad, maslahat. Maslahat itu adalah manfaat. Lawannya itu mafsadat. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik berdasarkan tujuan tadi, maka kita harus melihat maqasidus syar'iyah tadi. Apa yang akan kita dapatkan? Dan memang akan pasti kita dapatkan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam kaitan inilah kita membicarakan pada kesempatan yang singkat ini tentang persatuan. Merupakan ajaran Islam yang salah satu di antaranya melalui ibadah puasa Ramadan ini. Saudaraku, maslahat tadi, kenikmatan, bermanfaat itu dirasakan ketika kita melakukan hal itu secara bersama dengan penuh persaudaraan. Bukankah puasa ini telah mempersatukan umat Islam dari ufuk timur ke ufuk barat? Semua umat Islam di dunia pada saat ini melaksanakan ibadah puasa. Disebabkan oleh persatuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Persatuan di dalam akidah. Kita melaksanakan ini karena kita memiliki Tuhan yang sama. Inna rabbakum wahid, kalau kata Rasulullah. Pada waktu beliau melaksanakan khutbah wada'nya, khutbah terakhir. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu. Wa antum li Adam. Engkau itu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu harus diketahui.
dia dari tanah. Dari situlah kita semua. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersatu. Karena memang asal kita tuh satu. Kita lihat dari mulai kita sahur subuh tadi sampai kemudian kita melaksanakan berbagai ibadah. Di dalam pelaksanaan bulan-bulan Ramadan ini kita lakukan secara bersama dan ketunduk patuhan kita terhadap perintah yang satu di dalam melaksanakan ibadah ini. Saudaraku, ada satu ilustrasi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Rasulullah berkenaan dengan kebersamaan ini. Masalul mu'minina, kata Rasulullah, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin, kata Rasulullah, di dalam kasih sayang, di dalam mengasihi, dan kemudian di dalam tolong menolong, sama seperti jasad yang satu. Disebutkan izastaka minhu udhun, jika salah satu di antara anggota tubuh sakit, tada'alahu sairul jasadi, akan terasa kepada seluruh tubuh yang lain. Kata Rasulullah lagi, engkau belum beriman kalau engkau tidak bisa mencintai orang lain sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Alangkah ilustrasi yang diberikan oleh Rasulullah ini telah menginspirasi kehidupan seorang mukmin di dalam melaksanakan ibadahnya kesehariannya. Sebagaimana kita pahami bahwa ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang telah ditentukan. Seperti misalnya puasa ini. Puasa ini adalah ibadah yang telah diatur di dalam syariah Islam. Tapi yang paling banyak ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Yang dimaksudkan adalah ibadah yang lain yang tidak diatur secara khusus, tetapi memiliki nilai tambah yang luar biasa. Terutama dalam mengimplementasikan kasih mengasihi, sayang menyayangi, dan kemudian saling membantu di antara sama kita. Lihatlah misalnya, bagaimana di dalam bulan Ramadan ini, hati kita cenderung selalu untuk dekat kepada Allah. Memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, apabila kita memberikan pembukaan puasa kepada orang lain, maka pahalanya sama dengan mereka yang melaksanakan puasa. Orang yang kita berikan sedekah itu tadi. Kita berikan bukaan puasa tadi. Bukankah ini merupakan suatu kejadian yang sangat mengena di dalam hati kita semua. Bulan puasa ini kita juga nanti akan diajarkan untuk berinfak, berzakat fitrah di akhir Ramadan ini. Zakat fitrah itu adalah juga merupakan bagian daripada inti persatuan, di mana kita dapat memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudaraku, oleh sebab itulah maka Allah di dalam surah Al-Imran 103 mengingatkan kepada kita semua terhadap masalah persatuan yang sangat penting ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Seolah Allah menghimbau hambanya semua, termasuk kita ini sekarang. Wa'tasimu, berpegang teguhlah engkau bihablillah, dengan tali Allah secara keseluruhan. Wala tafarraqu, janganlah engkau berpecah belah. Jangan mengingkari persatuan, kesatuan yang telah diberikan gambaran oleh agama Islam dengan sangat baik sekali. Mereka yang dapat berkasih-kasihan, berkasih sayang, dan kemudian mampu memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga orang lain merasa senang.
adalah merupakan bahagian daripada ajakan kita bersatu dan tidak berpecah belah. Bukankah kalau kita telah memberikan sesuatu yang terbaik kepada mereka yang membutuhkan, mereka pasti akan memberikan kehormatan kepada orang yang memberi. Dan inilah bahagian daripada persatuan yang sangat didambakan. Tidak akan terjadi saling remeh-meremehkan. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari sebuah persatuan. Maka disebutkan, wala tafarraqu. Janganlah engkau berpecah belah. Terutama dengan hal-hal remeh-temeh yang kadang-kadang tidak kita sadari telah menggiring kita kepada hal-hal yang disebutkan jauh daripada siratal mustaqim. Padahal pada ayat yang lain di surah Al-An'am ayat 153 Allah juga menjelaskan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Inilah jalan yang lurus yang telah ditunjukkan kepada engkau, kepada kalian semua. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus itu. Rasulullah dalam kaitan ini mengambil satu tongkat, dibuatnya garis di tanah, garis lurus. Inilah siratal mustaqim itu, kata Rasulullah. Kemudian dia buat coretan ke kanan dan ke kiri. Ini adalah jalan-jalan yang sesat. Karena pada ayat itu Allah mengatakan, wala tattabi'us subula fatafarraqu. Jangan engkau ikuti itu jalan-jalan yang lain daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Karena engkau akan tersesat terus. Dan tersesat inilah biasanya akan membawa kita berpecah belah. Apalagi ketika kita percaya kepada provokator-provokator yang dapat menjauhkan kita daripada nilai-nilai kebenaran siratal mustaqim tadi. Oleh sebab itulah maka Allah tidak menyerahkan masalah persatuan ini didasarkan kepada ras, kepada negara, kepada wilayah, kepada bahasa. Allah tidak katakan bahwa persatuan itu hanya akan muncul di dalam ras yang sama. Bahkan dikatakan oleh Allah melalui Rasulnya, tidak ada perbedaan di antara kamu. Tidak ada antara orang Arab dengan orang Ajam. Orang Ajam itu adalah orang yang di luar Arab. Tidak ada beda. Tidak ada beda di antara orang yang berkulit kuning, berkulit merah, atau berkulit sawo matang seperti kita. Perbedaan itu akan dilebur. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, kata Allah, adalah mereka-mereka yang bertakwa. Siapakah yang mereka yang bertakwa itu? Mereka yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang mampu untuk menyerap nilai-nilai Allah di dalam kehidupannya. Bukan didasarkan kepada akal. Persatuan yang diserahkan kepada akal adalah persatuan semu. Inilah yang membuat kita saling menghargai, saling menghormati. Tasamuh. Tasamuh itu artinya toleran. Toleran itu terutama terhadap perbedaan-perbedaan. Kita memiliki perbedaan akidah dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Kita merasa bahwa, kita meyakini bahwa inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Ini menurut keyakinan kita. Tapi kita juga harus toleran bahwa saudara-saudara kita yang beragama yang lain juga merasakan hal yang sama menurut akidah mereka. Oleh sebab itu maka akidah kita bisa berbeda, tetapi di dalam persatuan dan kesatuan kita harus memiliki prinsip yang sama, bahwa tidak ada beda di antara kita dengan yang lain kecuali kepada ketakwaan kita. Oleh sebab itu maka ada satu hal yang selalu dikembangkan di dalam kajian-kajian agama itu.
Kenapa Islam itu agama perdamaian? Karena paling tidak, kata Ibnu Khaldun, setiap manusia itu harus berinteraksi dengan orang lain dengan damai. Dan kemudian ada 3 hal yang membuat Islam itu menjadi damai. Pertama, Allah itu maha damai. Assalam, salah satu daripada sifat Asmaul Husna adalah Assalam. Allah itu maha damai. Maka selalu kita katakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa alaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha damai itu. Sesungguhnya dari Engkaulah kedamaian itu. Hidupkan kami Tuhan dalam penuh kedamaian. Alangkah indahnya bahasa yang diberikan oleh Allah terhadap perdamaian yang memang harus kita selalu merasa berada di dalam kedamaian itu. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah puasa ini akan mengantarkan kita kepada kedamaian. Oleh sebab itulah maka selalu dalam himbauan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka yang dapat melaksanakan puasa ini dengan baik. Puasa yang baik itu adalah didasarkan kepada iman. Kita melaksanakan puasa ini disebabkan oleh kepatuhan kita. Patuh itulah namanya iman. Dan kemudian ada wahtisaban, ihtisab. Ihtisab itu adalah merupakan buah iman. Orang yang beriman itu akan selalu menggunakan akalnya, ilmunya. Maka orang yang melaksanakan ibadahnya lengkap, iman, ihtisab, inilah orang yang akan mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah. Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan bahasan kita yang singkat ini dapat bermanfaat. Terutama semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, terutama dalam mencapai tujuan utamanya, kita bersatu di dalam damai dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh